Sore ini kami akan mendengarkan pelajaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara mulai perkataan hamba-Mu, berpikir mulai pikiran hamba-Mu, disampaikan tanpa interupsi dari kuasa kegelapan manapun, tapi dengan pengurapan Roh Kudus menjadi berkat, memberikan pewahyuan, pengertian, pemahaman yang benar kepada setiap umat Allah yang mendengarnya, agar kami mempersiapkan hidup kami untuk menyelesaikan tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kami sebagai gereja Tuhan, orang percaya di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami bergairah, kami berada di zaman yang tepat, zaman yang sangat exciting moment, masa-masa yang indah, dan kami komitmen untuk tidak membiarkan masa ini berlalu begitu saja, tapi kami akan melewati bersama dengan Yesus, karena ini hari-hari kurios itu. Tuhan akan mewujudkan, menyatakan rancangannya yang berabad-abad tersembunyi, tapi yang oleh rohnya berkenan diberikan bagi gereja Tuhan sore ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Baik umat Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih terus belajar tentang akhir zaman, tanda-tanda peralihan zaman, bahaya-bahaya akhir zaman. Dan minggu lalu saudara yang kasih, saya sudah katakan bahwa saya akan beritahukan kepada saudara kapan Tuhan datang kembali, dan sore ini akan saya penuhi janji itu kepada saudara. Asalkan saudara perhatikan kebenaran-kebenaran yang bagikan sore ini, maka dengan sendirinya Anda akan mengetahui jawaban kapan Tuhan datang kembali. Kita mulai dari Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Tulisan kuning ini Anda perhatikan. Nubuatan ini hanya bisa digenapi bila mana semua pesan para nabi, semua nubuatan dan penglihatan sudah selesai. Baru datanglah Raja segala raja. Karena itu penggenapan nubuatan itu merupakan sebuah persyaratan untuk kedatangan Yesus kembali. Yesus hanya akan kembali yang kedua kali bila semua yang Allah janjikan sudah, yang dinubuatkan sudah genap. Misalnya firman Tuhan berkata bahwa Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bukan di KKR-kan di lapangan-lapangan atau di gereja-gereja, tapi firman itu, Injil kerajaan menjadi testimoni, kesaksian di setiap suku. Saudaraku yang kasih, etnos itu suku, bukan di setiap lapangan-lapangan bola atau lapangan-lapangan stadium-stadium olahraga lainnya, bukan. Tapi Injil itu harus diberitakan sampai kepada setiap etnos, setiap suku. Artinya setiap kelompok kaum suku. Berapa orang yang menyebut dirinya suku, di situ harus ada kesaksian nyata gereja Injil kerajaan Allah. Wow, diwujudkan di sana. Barulah tiba kesudahannya. Yesus belum akan datang kembali karena ditulis dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan Kristus itu harus tinggal di mana, saudara? Tinggal di mana? Di sorga, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Waktu pemulihan segala sesuatu adalah nubuatan-nubuatan dan penglihatan-penglihatan yang belum digenapi. Karena nubuatan itu akan memberikan pengharapan kepada saya dan saudara. Nubuatan menyatakan pengharapan. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, ada sekian belas tanda-tanda kedatangan Tuhan yang akan saya bagikan dengan waktu yang cepat sore ini, dan biarlah saudara boleh ikuti, dan bila Anda ingin mengulangnya kembali bisa bisa ambil lihat kembali di rekaman di YouTube. Di dalam 1 Korintus pasal 15 sebelum saya lanjutkan dikatakan begini. Ada kaitan dengan Kisah Rasul pasalnya yang ketiga ayat 21, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Waktu pemulihan segala sesuatu seperti apa? Ditulis dalam 1 Korintus tadi. Kemudian tiba kesudahannya. Kesudahan dunia ini, bukan kesudahan bumi, kesudahan dunia ini, pemerintahan dunia ini berakhir, yaitu bila mana ia menyatakan kerajaan Allah Bapanya, menyerahkan kerajaan Allah Bapanya, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan,
dan kekuatan. Sesudah Yesus apa saudara? Membinasakan, melululantahkan, menghancurkan, memporak-porandakan, membuat dismiss, mengexitkan semuanya, melumpuhkan semuanya. Semua apa? Pemerintahan, kekuasaan, kekuatan. Coba berkata bersama dengan saya. Semua apa? Pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Wow, luar biasa. Saudara lihat. Kemudian ayat yang berikut. Ayat yang ke-25. Karena ia harus memegang pemerintahan. Sebagai apa? Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Haleluya. Tubuh Kristus adalah bagian dari leher ke bawah. Dan kaki bagian dari tubuh. Saya dan saudara yang akan menginjak musuh. Haleluya. Karena itu jangan buru-buru terangkat saudara kekasih. Injak dulu musuh. Haleluya. Taklukkan musuh. Dikatakan pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan dilululantahkan. Oleh siapa? Oleh Yesus yang adalah Raja. Dan saya dan saudara adalah tubuhnya. Dengan kakinya dia menghancurkan. Haleluya. Yang pertama, Injil harus diberitakan di setiap suku dan bangsa. Matius 24 ayat 14. Injil diberitakan seluruhnya menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kesaksian, bukti. Orang bisa lihat. Kita tahu bahwa kejatuhan Adam pada waktu terjadinya itu dibagi dalam 3 bagian. Yaitu dimulai zaman sejak kejatuhan Adam itu saudara kekasih, kita tahu ada zaman bapa. Ya. Zaman anak, lalu zaman roh. Ada 6 hari. Dan hari yang ke-7 kita sudah berada di penghujung hari yang ke-6 di bagian merah itu saudara kekasih. Kapan rapture-nya, pengangkatannya? Nanti saya akan kasih tahu di bagian mana. Dan kita bersiap-siap masuk pada hari yang ke-7. Pemerintahan kerajaan Allah 1000 tahun di bumi ini. Saya istilahkan politik 200 kali pemilu. Haleluya. Nah, saudara kekasih, di sini kita melihat bahwa kita mendapatkan sebuah kehormatan yang luar biasa. Ya. Bahwa hari-hari yang terakhir, kita di penghujung, we are the end of the end. Kita berada di bagian terakhir pada bagian yang akhir. Karena itu saudara kekasih, waktu itu tidak terlalu lama lagi. Enggak usah berpikir sampai 50-60 tahun. Berpikirlah 5-6 tahun, 7 tahun, belasan tahun ke depan. Saudara, karena tanda-tandanya sudah sangat jelas. Yang kedua, harus ada kegerakan rohani di Timur Tengah. Yesaya 19 ayat 22, ayat 19 dikatakan sampai 22. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan. Orang menyebutnya Yahweh. Di Israel orang Ibrani menyebut Yahweh. Di tengah-tengah tanah Mesir. Nah saudara tahu, Yahweh tidak disembah oleh orang Mesir. Tapi aneh, dibuatkan di sini, Yahweh akan disembah oleh orang Mesir. Haleluya. Saudara-saudara tahu Mesir itu kaum apa bukan? Di tengah-tengah tanah Mesir, mereka berseru kepada Tuhan, kepada Yahweh. Tuhan huruf besar itu dibaca Yahweh. Ia akan mengirim seorang apa? Juru selamat kepada mereka. Yahweh, Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir. Orang Mesir akan mengenal Tuhan. Mereka akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Luka-luka mereka yang berkelahi, yang berperang, yang membunuh, Tuhan memulihkan. Haleluya. Ayat 23, akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Asyur itu adalah negara-negara di Timur Tengah, Syria, Libanon, saudara yang kasih, ya, Irak,
semuanya itu. Saudara, puji Tuhan, haleluya. Kalau ISIS pernah menggoncangkan daerah itu, kerajaan Allah segera akan menggoncangkan daerah sana. Terjadi revival di Timur Tengah. Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat atas bumi yang diberkati oleh Tuhan dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Wow, saudara lihat, dengar saya, ada 3 julukan bagi umat Tuhan. Mesir umatku, Asyur buatan tanganku, Israel milik pusakaku. 3 sebutan ini sama kekuatannya, sama nilainya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, rekan sahabat partner, yang ketiga harus ada tuaian global di dalam Matius, tuaian jiwa-jiwa, ya. Matius 13 ayat 37 seterusnya, Wahyu 5 ayat 9, 7 ayat 9 sampai 10. Waktu menuai ialah akhir zaman. Katakan, waktu menuai ialah akhir zaman. Kapan akhir zamannya? Sekarang waktu akhir zaman itu. Now is the time of the end season. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Wow, dahsyat bukan saudara? Pastikan di situ ada kaum suku saudara. Haleluya. Jadi yang pernah berkata ini suku terlalu keras, ini suku terlalu ekstrim, ini suku terlalu fanatik. Justru mereka yang fanatik, yang ekstrimlah sasaran kegerakan dan lawatan Allah untuk mereka-mereka itu. Amin. Yang keempat, Yerusalem tidak lagi diinjak-injak oleh bangsa-bangsa, yaitu yang non-Yahudi. Lukas 21:14 berkata, mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Umat Tuhan, saudara, ikutilah di berita, di televisi, di koran, di internet, yang saudara bisa ikuti sedapat mungkin apa yang terjadi dengan Israel hari ini. Ikuti dari masa ke masa, dari time to time, ya. Dari waktu ke waktu saudara ikuti, jangan pernah biarkan. Karena sejarah dunia ini akan di-leading oleh Israel. Apa yang terjadi dengan Israel akan disusul oleh yang lain. Itulah sebabnya saudara yang kasih, lihat tiap hari berdoa untuk Israel dan pelajari apa yang sedang terjadi di Israel. Karena tanda-tanda mulai dari sana. Yang kelima, kota Yerusalem, umat Yahudi sudah siap menerima dan menyambut kedatangan Yesus sebagai Mesias. Matius 23 ayat 39 dan juga Mazmur 118 ayat yang ke-26. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Bahasa Ibrani bilang, Baruch haba beshem Yehova. Nah saudaraku yang kasih, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus memberitahukan kepada Israel bahwa dia akan datang kembali maksudnya. Seringkali kita ketemu orang dan kita bilang, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ayat ini bukan orang yang saudara ketemu lalu saudara katakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Silakan kalau saudara mau memberkati. Tapi ayat ini bermaksud adalah Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Yang keenam, harus terjadi berbagai pengkhianatan. Saudara lihat gambar itu? Markus 13 ayat yang ke-12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Wow. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Anda bisa bayangkan kekacauan seperti ini. Kesulitan ekonomi, kejahatan apapun kemungkinan besar bisa terjadi. Dan perbuatan sebodoh apapun itu bisa terjadi. Kemarin ya, saya membaca di Detik News dengan cepat saya lihat kesulitan di Kenya, saudara kekasih. Ada seorang ibu, suaminya sudah tidak ada lagi, dia punya 8 orang anak. Saking miskin, tidak ada bahan makanan. Ibu ini masak batu untuk anak-anaknya, saudara kekasih. Anda bisa bayangkan sambil dia masak batu, dia harapkan anak-anak menangis, capek dan ketiduran, saudara kekasih. Tapi ada yang memviralkan itu di Facebook, tetangganya. Ibu ini tidak punya Facebook, tidak punya apa-apa, telepon semua nggak punya. Namanya Penina. Lewat
viral di Facebook ini, ibu ini dapat banyak bantuan lewat tetangganya yang memposting. Nah saudara yang kasih, akan ada kesulitan-kesulitan yang begitu berat. Ya, karena itu saudara yang kasih, sekarang kita mesti membangun kesempatan di rumah kita membangun. Karena di situ dekat saudara akan menyalahkan saudaranya untuk dibunuh. Bangun hubungan supaya kita jangan jadi saudara yang durhaka kepada saudara kita yang lain. Amin. Bangun hubungan dekat satu dengan yang lain. Jangan gara-gara tanah sepotong, barang sepotong, harta dunia sepotong, saling bermusuhan dan ganti nama, ganti fam. Tidak mau kenal ini itu, buang itu semua saudara. Supaya kita tidak menggenapi tanda-tanda zaman yang negatif. Yaitu saudara menyalahkan saudaranya, dibunuh dan berbagai macam perlawanan, pemberontakan kepada ibu bapak, orang tua saling menyerahkan. Nah saudaraku yang kasih, kesulitan ekonomi dan politik dan sosial memungkinkan ini akan terjadi. Dan saudara tahu, kita sedang ada di dalam keadaan itu. Bayangkan kalau ini lockdown terus diperpanjang, Anda bisa bayangkan orang yang hanya gaji harian mau makan dari mana? Mau makan apa? Terpaksa dia bilang, ini hari beta makan apa? Sonde ada? Tidak ada. Berarti hari ini saya makan siapa? Nah kalau siapa itu anjing ya berarti dia makan RW. Kalau siapa itu manusia, dia akan membunuh, menghancurkan orang lain. Karena itu saudaraku, hari-hari ini gunakan waktu kita untuk dekat dengan Tuhan, bangun hubungan, kekuatan. Saudaraku yang kasih, di rumah tidak boleh ada social distancing, dalam pengertian duduk jauh-jauh lalu tidak boleh omong satu dengan. Masa dalam rumah juga social distancing, lain di loteng, lain di jendela, lain di atap rumah, lain di luar rata. Saudaraku yang kasih, nggak ada saudaraku yang kasih. Bangun hubungan yang dekat supaya jangan sampai kita mengalami roh durhaka yang merusak persekutuan keluarga. Yang ketujuh, tubuh Kristus harus bersatu dan nyata serupa dengan Yesus, penuh kemuliaannya. Pentabisan rumah Tuhan akan diagungkan dan dimuliakan. Kita lihat ada beberapa ayat, kita sebutkan saja atau baca beberapa ayat di antaranya Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Aku berdoa, saudara percaya kalau Yesus berdoa Tuhan jawab? Saudara berdoa saja Tuhan jawab, apalagi Yesus berdoa. Haleluya. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya. Haleluya. Dengar saya saudara yang kasih. Setan punya cara membuat gereja terpecah-pecah. Tapi kita sudah tahu bahwa rahasia setan sudah dibongkar. Bahwa seluruh dunia sudah tahu bahwa perpecahan itu pekerjaan setan. Disunity itu pekerjaan setan. Itulah sebabnya gereja, orang percaya, pendeta, hamba Tuhan, nabi, rasul, guru, gembala, penginjil. Anda tidak dipanggil untuk sukseskan pekerjaan iblis. Tapi Anda dan saya dipanggil untuk mensukseskan kesatuan gereja Tuhan. Saya adalah kontributor kesatuan. Haleluya. Tak peduli orang lain mau bilang apa. Saya orangnya. Katakan saya kontributor kesatuan. Amin. Saya dan saudara yang menyebabkan kesatuan. Jangan cari orang lain. Jangan minta orang lain sama dengan kita. Kalau tunggu sama dalam teologi, sama dalam sistem pujian penyembahan, sama dalam pelayanan, sampai kapanpun disunity. Tapi terimalah perbedaan sebagai keragaman, bahwa Allah kita dahsyat ajaib luar biasa, mampu menyatukan di tengah-tengah perbedaan. Katakan amin. Bayangkan kalau tubuh ini mata semuanya jadi mata-mata. Bayangkan kalau telinga ini, tubuh ini semuanya telinga, maka tukang dengar gosip semuanya. Bayangkan kalau tubuh ini mulut, maka tukang gosip semuanya. Bayangkan kalau tubuh ini hanya tangan, tangannya panjang kemana-mana. Bayangkan kalau tubuh ini kaki, kaki ini menjadi kereta di mana-mana, saudara kekasih. Itulah sebabnya lihat, tangan ada porsi, telinga ada porsi, mata ada porsi, mulut ada porsi. Katakan amin. Itu kesatuan tubuh. Ayat yang ke Roma yang berikut, Roma 8 ayat 9, ini terjemahan bahasa Yunani karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak ada di sana. Sebab semua orang yang diketahuinya, dengar saya, lihat saya, Tuhan mengetahui siapa engkau. Sebab semua orang yang mengetahuinya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Baca. Menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oh, Yesus menjadi big brother kita. Haleluya. Saudara lihat, gereja tidak lagi menyanyi aku penuh kemuliaan, tapi gereja penuh dengan kemuliaan, membagikan kemuliaan, mendistribusikan kemuliaan. Gereja mengalami Allah dalam kepenuhannya karena dunia sudah melihat ada kesatuan. Di situ berkat Tuhan diperintahkan dan dunia percaya Yesus adalah
Mesias. Dunia percaya saya dan saudara adalah gereja dan tubuh Kristus. Haleluya. Jangan berkecil hati kalau hari ini gereja dicap saudara yang kasih pembawa virus ini. Tidak. Itu hanya sementara saja. Negatif sebentar ada positif. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, percaya firman Allah. Jangan percaya ekses-ekses yang terjadi. Amin. Karena Tuhan tidak bisa disalahkan karena beberapa oknum. Amin. 8. Babel akhir zaman harus binasa. Wahyu 17:18. Nanti Anda boleh baca di sana. Saya baca Wahyu 18 ayat 10. Mereka akan berdiri dari jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. 18:16 Wahyu, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmizi, yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ini bicara soal glamornya dunia. Kalau saudara datang di kota-kota besar seperti Jakarta, Singapura, Seoul, Australia, negara kota-kota yang besar, saudara, apalagi saudara datang ke Paris, saudara akan lihat di sana indahnya dunia ada di sana. Dan Alkitab berkata, mereka akan celaka, akan stres, dan mereka akan berkata semua emas, perak, permata yang indah, mutiara itu semua dalam 1 jam saja, dalam sekejap hilang. Itulah sebab saudara lihat sekarang mal-mal sudah ada tanda-tanda, bukan? Mereka punya barang tutup di sana. Bayangkan berlian yang disimpan di dalam mal-mal itu, saudara kasih, berapa miliar harganya di sana? Mungkin triliun. Saudara lihat, nggak ada artinya. Tanda-tanda ini mulai nyata, bukan? Yang ke-9, harus terjadi murtad besar. Wow, hati-hati ini saudara kasih. Ayat-ayatnya jelas di sana. Saudara lihat ilustrasi gambar itu. Kalau gambar itu saudara lihat baik-baik, di ujung jurang itu gereja hampir jatuh, dan lihat orang masuk ruang gereja, rumah ibadah, tapi jatuh turun ke bawah. Saudara lihat baik-baik. Dekatkan HP-mu, dekatkan matamu di televisi, saudara akan lihat. Ya, bahaya. Kelihatannya orang datang ibadah, padahal mereka jatuh turun dari bawah. Penyesatan. Makanya 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jemaat Tuhan, saudaraku yang kasih, dikatakan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Berarti ada orang yang sengaja beri dirinya disesatkan. Kenapa? Karena dia tidak punya pegangan. Itulah sebabnya Anda harus punya gereja lokal, dan Anda harus percaya pengajaran di sana, pengajaran yang benar. Jangan ada gereja di sini tapi Anda percaya doktrin yang di tempat lain. Anda adalah calon salah satu yang murtad. Kalau Anda kurang tahu paham prinsip kepercayaan yang dianut di dalam gereja lokal, datangi pendeta, minta dia jelaskan. Kalau dia kurang jelas kepadamu, kamu berdoa bersama, karena Tuhan tidak pernah menaruh sesuatu yang membingungkan. Haleluya. Pemimpin ada untuk memberi jalan keluar, memberi seperti domba yang digembalakan oleh gembala. Amin. Itulah sebabnya saudara lihat, jangan beri dirimu disesatkan. Artinya ada orang yang sengaja cuek. Saya kaya, saya hebat, saya pintar, saya mampu, ngapain, saya nggak perlu gereja. Saya punya gereja mereknya HP, nama HP, gereja HP. Bisa ibadah di kamar kecil, kamar besar. No, saya mau dorong kepada Anda, tertanam dalam gereja lokal sebuah bukti bahwa Anda tidak memberi dirimu disesatkan. Karena ini sudah jelas bahwa harus datang dahulu murtad. Siapa mau murtad? Itulah sebabnya saya mengajarkan VLC. Saya sudah abdikan hidup kami. Penatua-penatua memberi pengajaran yang benar supaya jangan satu pun murtad. Haleluya. Tapi kita menjadi pemenang-pemenang. Agen-agen perubahan kerajaan Allah di bumi ini. Bukan orang pecundang yang pingin naik ke surga. Padahal sampai di surga Tuhan bilang segera pulang kembali dengan bangkitkan kita dari kematian satu kali. Yang ke-10. Antikristus harus dinyatakan lebih dahulu dan memerintah selama 3,5 tahun dan menginjak-injak Yerusalem dan orang percaya. Karena itu lihatlah apa yang terjadi dengan Yerusalem, dengan Israel, maka Anda sudah bisa tahu. Antikris mulai
beraksi. Wahyu 13 ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk apa? Melakukannya 42 bulan lamanya, alias 3 tahun setengah. Kita belum tahu kapan waktu itu, tapi marilah kita berdoa bersama-sama. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kepada kita konfirmasi. Inilah waktunya antikris, bersiap-siap. Haleluya. Saya belum tahu kapan, tapi waktunya sudah dekat, dan kita, saya katakan begini, antikris sedang membuat stage, panggungnya untuk dia beraksi. Itulah sebabnya mari kita waspada agar kita jangan sampai kebablasan, terbawa dengan antikris. Berbagai, yang ke-11, berbagai bencana dan malapetaka harus terjadi di seluruh bumi. Wahyu 6, 8, 9, 15, 16. Ya. Bapak Ibu Saudara boleh baca baik-baik di sana. Pertama adalah 7 materai akan dibukakan. Kemudian 7 sangkakala akan dibunyikan. Dan 7 cawan akan ditumpahkan. Ini semua sebenarnya menurut saya ini adalah mengkonfirmasi hukuman-hukuman yang datang dari Tuhan dengan cara pandang 3 dimensi. Ya, tapi sebenarnya itu sama. Materai dibukakan, trompet dibunyikan, cawan ditumpahkan. Masing-masing dengan gayanya sendiri, tapi masing-masing punya power. Nah, tentu saudaraku yang kasih, Wahyu 6 ayat yang ke-8, 7 materai dikatakan, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan Maut yang mengikutinya. Saudara ingat bahwa kita tidak lagi, Yesus sudah kalahkan maut dengan kematian dan kebangkitannya, bukan? Dikatakan, dan kepada mereka diberikan kuasa untuk apa? 1/4 dari bumi untuk apa? Membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang buas yang di bumi. Oke, saudara perhatikan dulu baik-baik. Membunuh dengan pertama pedang. Kalau pedang kita sudah tahu kan? Pedang bisa saja senjata, betul ya saudara? Dan dengan kelaparan, kesulitan ekonomi. Mereka akan pakai kesulitan ekonomi untuk membunuh kita. Dan sampar. Saya percaya salah satu sampar yaitu virus COVID-19 adalah buatan manusia yang memang itu antikris punya ulah. Untuk apa? Supaya dia membinasakan. Dan binatang buas ini saudara yang kasih bicara soal roh keserakahan. Saudara lihat sekarang ini negara-negara dimanapun berutang. Indonesia barusan keluarkan surat utang ya, surat utang sekitar mungkin sekian 4,7 miliar dolar kalau nggak salah saya ingat itu, tapi sekian ratus triliun. Saudara yang kasih, waspada dengan binatang buas. Ya, saya tidak terangkan panjang lebar di sini, tapi saudara terus merenungkan, nanti Roh Kudus akan kasih pengertian-pengertian kita lebih dalam. Ya, itulah waspada supaya kita doakan supaya kalau sampai terjadi bangsa kita, Tuhan memberikan keluputan kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya. Amin. Itulah sebabnya Injil supaya semakin banyak orang percaya di Indonesia. Kalau Indonesia semua jadi orang percaya, Tuhan luputkan semua orang percaya. Dikatakan di sana tadi 1/4 dari bumi untuk Anda bisa bayangkan 1/4 penduduk bumi meninggal. Kalau 7 miliar manusia berarti yang mati berapa? 1,7 miliar mati. Anda bisa bayangkan tanah di bumi ini akan menjadi sempit untuk kubur 1,7 miliar manusia, bukan? Yang ke-12, suatu meteor, komet atau asteroid akan menabrak bumi sehingga sepertiga bumi terbakar. Wow, sepertiga pohon mati dan seluruh rumput mati. Wah, itu ayat yang ke-8. Sangkakala terjadilah hujan es. Sangkakala yang ke-7 terjadilah es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Bayangkan taman-taman di bumi sudah terbakar semuanya, sudah pohon-pohon sudah hangus semuanya. Terjadilah hujan es
Sudah dingin-dingin, tiba-tiba hujan api lagi, bercampur darah lagi, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, tidak mungkin murka ini untuk gereja dan orang percaya. Kalau murka ini untuk tubuh Kristus, berarti Yesus menyiksa dirinya sendiri. Kalau Yesus menyiksa dirinya sendiri, berarti Yesus salah. Itulah sebabnya Anda dan bangga dan saya. Jadi Kristen ikut Tuhan itu bukan kolot, sesuatu yang tepat. Katakan amin. Bertobat itu modern. Jangan terkecoh dengan orang yang punya mobil mewah, rumah hebat, kaya dengan berbagai macam kemewahan dunia. Jangan saudara kasih. Waktunya sudah terlalu singkat ya. Hujan es, api bercampur darah, semuanya dilempar ke bumi. Dan kamu tidak bisa lari kemana. Bumi itu satu. Tapi saya percaya bagi anak Tuhan, kerajaan Allah di bumi tidak dapat dihancurkan. Itulah sebabnya saya percaya, yang sisa dari sepertiga ini saya yakin itulah kerajaan Allah. Haleluya. Karena itu marilah kita bangun kerajaan Allah, supaya kita aman ketika sangkakala Allah dibunyikan. Yang ke-13. Nah, sebelum saya ke sana, saya sedikit ceritakan saudaraku yang kasih. Seandainya, kita lanjut dulu. 13. Harus terjadi suatu ledakan gunung berapi. Wow, super volcano yang akan menyebabkan sepertiga laut menjadi darah, sepertiga kapal binasa, dan sepertiga kehidupan di laut harus tewas. Di dunia ini ada dua tempat yang sangat-sangat itu kalau meletus akan terjadi bencana internasional. Satu, Yellowstone National Park, yang kedua Danau Toba. Danau Toba itu kalau dia keluarkan dia punya semburan itu bisa 1,5 juta meter kubik satu kali semua. Dan bisa jauhnya saudara tahu berapa kilo? 1.500 kilometer. Bahkan bisa lebih. Krakatau itu kecil, itu baby, itu bayi, letusan Krakatau. Nah saudara lihat, coba kita baca Wahyu 8 ayat 8 dan 9. Ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Karena itu sekarang makanlah ikan sebanyak-banyak saudaraku yang kasih. Makan seafood, pagi-pagi jam 4 beli ikan, pulang jam 5 berdoa. Haleluya. Atau habis doa jam 6 pergi beli ikan, makanlah seafood. Karena nanti akan ada waktunya kita tidak bisa makan seafood lagi. Mati sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Wahyu 8 ayat 10 dan 11. Jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, bernyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua itu menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah terjadi pahit. Absintus itu orang Rusia bilang Chernobyl. Saudaraku yang kasih lihat, mau apa lagi kita sekarang? Wahyu 14, nomor 14, tanda-tanda yang 14, sepertiga manusia akan tewas. Sepertiga manusia akan tewas. Coba kita lihat, akhir ini sudah dekat. Wahyu pasal 9, 15 sampai 18. Keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa atau 200 juta pasukan berkuda. Mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Dibunuh sepertiga dari umat manusia. Sepertiga dari umat manusia. Kalau sepertiga dari umat manusia, kalau ada 6 miliar, berarti sepertiga itu bagi 3. Berarti 2 miliar manusia dibunuh. Anda bisa bayangkan 2 miliar manusia dibunuh dalam proses yang tidak hitung minggu, bulan, dan ya hitung minggu dan bulan. Mungkin tahun, 1 tahun, 2 tahun. Nah, di dunia ini ada 2 negara yang punya kemungkinan bisa punya tentara 200 juta orang. Saudara lihat aja, negara yang 1 miliar ke atas, mereka yang mampu membuat pasukan 200 juta orang. Wahyu 6 ayat 1 sampai 7. Cawan, ya, 7 cawan. Wahyu 16 ayat 1, 7 cawan. Aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah
ke atas bumi. Wahyu 16 ayat yang kedua. Timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dengar, lihat saya saudara. COVID-19 itu gak ada apa-apanya. Tapi ini baru warming up. Ini pemanasan. Bilang kiri kanan, kita pemanasan dengan COVID-19. COVID-19. Kalau Kupang bilang, Taufit. Saudara yang kasih, lihat. Bisul-bisul, tapi bukan untuk mereka yang percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi mereka yang memakai tanda itu. Nah sekarang ini ada banyak saudara yang kasih, di mana berseliweran berita-berita bahwa nanti akan ada chief. Oke, kita lihat aja. Tapi yang jelas bahwa saya dan saudara tidak akan terima tanda apapun. Amin. Mau mati-mati, mau hidup-hidup. Haleluya. Jangan terima. Sebab apa? Dikatakan bisul-bisul. Nah saudara yang kasih, Tuhan yang bikin bisul itu tidak ada obat, saudara yang kasih. Murka. Tentu murka bukan untuk anak Tuhan, tapi untuk bumi yang membinasakan orang tak bersalah. Saudara tahu, aborsi saja dalam 4 bulan, Januari sampai April, 14 juta bayi tak bersalah dibunuh dalam kandungan dalam 4 bulan 2020. Bagaimana mungkin yang punya manusia, Tuhan pencipta itu, barangnya dirusakkan tidak tanggung-tanggung, 14 juta bayi dibunuh. Tapi orang tidak komentar itu. COVID-19 yang baru bunuh sekian ratus ribu orang begitu takut. Saudara lihat, ini penyesatan-penyesatan berpikir yang setan sementara embuskan kepada banyak orang di bumi ini. Gereja, Anda dan saya punya pikiran Kristus. Wahyu 16 ayat yang ketiga. Airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Berbahagialah mereka yang punya kolam. Kira-kira begitu. Saudara lihat. Ini murka Allah. Artinya kehidupan yang diandalkan dari laut tidak bisa diandalkan. Wahyu 16 ayat yang ke-9. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah. Wahyu 16 ayat 9. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat Allah. Anda bisa bayangkan panasnya itu? Kita panas 35-36 derajat Celcius. Tapi panas waktu itu akan mencapai 200 derajat Celcius ke atas. Anda bisa bayangkan? Yang ke-15, Musa dan Elia, kedua saksi Yesus akan menyiksa kerajaan iblis. Wahyu 11 ayat 2 3-12. Kita baca beberapa ayat saja dari Wahyu 11. Aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Kedua nabi itu telah merupakan sisaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Akan ada muncul yang Tuhan sudah janjikan. Di sini saudara, utusan Tuhan, saksi Tuhan, Elia dan Musa. Saudara, ayat ini perlu kita renungkan jauh lagi ke dalam. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa nanti akan muncul. Yesus pernah berjumpa dengan Elia dan Musa, bukan? Dan lihat, kita lanjut bagian ke-16. Penglihatan lembah tulang-tulang kering harus digenapi. Yeskiel 37. Dikatakan ayat 3-10, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Berhembuslah ke dalam orang-orang itu yang terbunuh ini. Mereka hidup kembali. Mereka menjajakan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ini nubuatnya Yeskiel 37 tentang kebangkitan gereja Tuhan, saya dan saudara. Kalau sekarang ini sepertinya kita khotbah, saudara kekasih, sepertinya gereja itu tulang kering, jemaat tulang kering, gak ngerti, cuek masa baru. Tapi mari saudara, percaya akan ada datang napas kehidupan, yaitu Roh Allah akan berembus, sehingga orang yang datang kepada gereja bukan lagi agamawi, tapi mereka mengalami lawatan Roh Allah. Amin. Sehingga mereka menjadi satu tentara yang besar. Tentara itu bukan saudara yang kasih pergi jaga sapi, saudara yang kasih. Tentara itu bukan pergi saudara yang kasih main biliar. Tentara itu untuk apa saudara? Berperang, haleluya.
Tentu untuk menghadapi musuh Yesus di akhir zaman ini, bukan? Saya dan saudara tentara, pasukan siap. Amin. Yang ke-17, penglihatan 2 pohon zaitun dan pembangunan rumah Tuhan akhir zaman harus digenapi. Sakaria 4 dan Wahyu 11. Sakaria 4 ayat yang kelima. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Banyak nubuatan dan penglihatan yang lain, semuanya harus terjadi sebelum Yesus kembali. Ya, di dalam Daniel 9 ayat 24 itu, ya. Jadi yang ke-17 tadi saudara kekasih, kita lihat 2 pohon ini bicara soal pemulihan, ya. Berbicara tentang bagaimana gereja Tuhan, karunia-karunia Tuhan akan bergerak, akan ada pemulihan-pemulihan, lawatan Tuhan kembali, ya. Sehingga rumah Tuhan berdiri dengan tegak. Itu saya dan saudara, orang percaya. Mereka memiliki kuasa, karunia-karunia yang efektif untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Yang ke-18, banyak nubuatan, penglihatan yang lain lagi, ya. Saudara lihat zaman Bapa hari pertama dan hari kedua. Zaman anak, yaitu Yesus dalam darahnya, dia datang berkorban. Hari ketiga dan keempat. Hari 5-6 itu zaman Roh Kristus, ya. Bagaimana kita sudah di penghujung. Sebentar lagi saudara kekasih, dia akan datang kembali. Karena itu saudara, sekarang sudah kita lihat, misalnya kalau kita hitung mulai dari tahun 1950 terjadi lawatan Tuhan. Kalau sekarang kita bilanglah sampai 2030, maka kalau kita lihat Yesus waktu itu disalibkan tahun 30 Masehi, pada waktu itu dia berumur 33,5 tahun, maka saudara lihat waktunya sudah sangat amat singkat. Sisa waktu 10 sampai 40 tahun. Itu menurut perhitungan, waktu 10 sampai 40 tahun. Saya memilih percaya 10 sampai 15 tahun saja, jangan lama-lama. Kalau 10 sampai 15 tahun saudara piara kelapa, baru minum air enaknya, Yesus sudah datang. Saudara tanam pohon kelengkeng, baru mulai jual buahnya, Yesus sudah datang, ya. Waktunya tidak terlalu lama lagi. Siapkan anak-anak kita untuk efektif 5 sampai 15 tahun mendatang. Lakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Pada tahun 30 Masehi itu terjadi lawatan di mana Roh Kudus dicurahkan, ya. Dan hari ini tahun 20 Masehi, masa kini. Baik, umat Tuhan, kita lihat selanjutnya. Nanti akan sesi yang berikut saya akan terangkan lebih jauh lagi bagaimana pembagian masa-masa peta zaman, ya. Tapi paling tidak Anda sudah tahu kita berada di penghujung zaman akhir. Nah, kita akan bahas nanti 70 kali 7 masa di pembahasan yang akan datang. Tapi hari ini saya mau menguatkan kita dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 2 sampai 9 merupakan janji Tuhan bagi kita di tengah-tengah masa krisis. Dan hari-hari ini, mari kita mempercayai Mazmur 91 ini terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Saudara boleh baca ayat-ayat ini dan ini akan menguatkan kita. Misalnya saya baca beberapa ayat dari Mazmur 91. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit corona, sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindungmu. Haleluya. Katakan amin. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku ini, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Haleluya. Ayub 19, 25, 26. Aku tahu penembusku hidup dan airnya akan berdiri di atas bumi juga. Sudah daging tubuhku binasa, dalam dagingku pun aku akan melihat Allah. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi baca sama-sama, terang Tuhan terbit atas VLC, sebut keluargamu, sebut hidupmu, pekerjaanmu, haleluya. Terus sebut bangsamu, tetapi terang Tuhan terbit atas Indonesia, atas NTT, atas Kupang, atas kota-kota di Indonesia, dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, haleluya. Penuh dengan kemuliaan. Orang datang bukan sebuah teori, karena orang melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya berdoa sore ini Tuhan menguatkan kami semua Bapa. Angkat kami yang jatuh, kuatkan kami yang lemah. Berikan pengertian-pengertian kepada kami yang belum punya cukup pemahaman ya Tuhan. Terima kasih karena kecukupan kami Tuhan sudah berikan. Air minum disediakan, roti disediakan, tempat-tempat tinggal kami Tuhan siapkan, dan Tuhan melindungi. Terima kasih Bapak. Saya berkati pemirsa, saya berkati teman rekan, saya berkati jemaat-jemaat yang mengikuti berita ini maupun online maupun susulan. Saya berdoa berita ini akan mempersiapkan gereja Tuhan bangkit sebagai bala tentara yang besar untuk menginjak, menghancurkan pemerintahan, kekuatan bumi ini, dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya kerajaan Allah datang di Indonesia, datang di kota ini, datang di bumi, katakan